Bismillah teman-teman, kita masuk ke latihan 3 ya. Ibu akan bahas untuk soal-soal di latihan 3. Mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air sehingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Jadi diketahui isi airnya itu yang ada di dalam akuarium adalah 1/6 bagian ya. Terus diisi air lagi sampai 5/6 bagian. Apa yang ditanyakan? Air yang ditambahkan berapa sih? Gitu kan ya. Mula-mula 1/6 menjadi 5/6 bagian. Nah, berarti yang total sekarang seluruhnya air ada berapa ya, dikurangi dengan awal mula-mula air yang ada di akuarium, berarti 5/6 dikurangi 1/6. Di sini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurangi aja pembilangnya. 5 dikurangi 1, 4/6 ya. Jadi air yang ditambahkan adalah 4/6 bagian ya. Nomor 2 ya. Ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu ya? Nah, yang diketahui adalah terdapat 1 kantong santan ya, 1 kantong santan. Terus yang kedua digunakannya itu 4/7 bagian. Sisa santannya berapa? Berarti kan tadi ada satu kantong santan dikurangi dengan banyaknya santan yang digunakan. 1 itu sama dengan 1/1 ya, 1 dibagi 1 kan, dikurangi 4/7. Nah udah gitu karena penyebutnya berbeda, ya udah kita kali silang saja ya. 1 kali 7 7, 4 kali 1 4 ya, 7 dikurangi 4. Sekarang penyebutnya 1 dikali 7 7, 7 dikurangi 4 3/7. Jadi sisa santan yang dimiliki ibu adalah 3/7 bagian ya. Oke. Sekarang yang nomor 3. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 21/2 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat buah yang dibeli ayah? Diketahui salaknya itu ada 21/2 kg, jeruknya ada 1,75 kg. Yang ditanyakan adalah jumlah seluruh buah ya yang dibeli sama ayah. Nah, berarti jumlah seluruh buah jeruk dan salak kalau dijumlahkan adalah salak ditambah dengan jeruk ya, berat salak ditambah dengan berat jeruk. Salak 21/2 ditambah dengan 1,75 ya, karena ini adalah pecahan campuran dan ini adalah bilangan desimal, semuanya kita rubah menjadi pecahan biasa ya, dibiasakan seperti itu. 2 dikali 2 4 tambah 1 5/2 ditambah dengan 1,75. Jika dia dirubah menjadi pecahan biasa, maka kita lihat kuncinya di belakang koma ada 2 angka, berarti dia akan dibagi dengan 100 ya, jadi 175 dibagi 100. Nah sudah itu karena penyebutnya berbeda, biar cepat kita kali silang saja. 5 dikali 100 500, 175 dikali 2 350 dibagi dengan 2 dikali 100 200 ya. 500 ditambah 350 itu 850/200 ya, penyebutnya masih sama. Nah sudah itu, nah ini sudah sederhana belum ya, kita sederhanakan, kita bagi 850 dibagi 200 itu 850 itu dia bukan kelipatan dari 200, tapi di bawah angka 850 dia ada kelipatan 200. Berapa? 800 dibagi 200 berapa? 4 ya. 4. Kalau 4 dikali 200 adalah 800, berarti 850 kita kurangi 800, sisanya 50. Penyebutnya 200, berarti 450/200. Sudah selesai belum? Sudah sederhana belum pecahannya? Belum ya.
Di atas nolnya ada 1, di bawah nolnya ada 2. Kita samakan yang dicoret 1, 1 ya. Berarti di atas 1, di bawah 1. Oke, berarti tinggal 5 per 2 per 20. Sudah sederhana belum? Belum. Ya, dia karena si 20 itu adalah kelipatan 5, berarti kita bagi saja dengan angka 5 ya. 5 bagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Berarti 4 1 per 4. Ini sudah sangat sederhana ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 di sini soalnya adalah sebuah bak mandi ya, mula-mula terisi air 3/4 bagian ya. Jadi mula-mula terisi air 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, dipakai nih air yang ada di dalam bak mandi, dipakai mandi sama Arif. Air di dalam bak berkurang kan. Nah, sisanya itu 40%. Nah, berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Nah, awal-awal air itu di dalam bak ada 3/4 bagian. Setelah digunakan sisanya 40%. Yang ditanyakan berapa banyak air yang digunakan. Oke, lihat. Nah, jawabannya adalah nih, air yang ada di bak itu dipakai mandi. Ya, air yang ada di bak lalu dikurangi dipakai mandi kan airnya kan, terus sama dengan sisa air di bak. Nah, air yang ada di bak itu 3/4 ya. Air yang ada di bak itu adalah 3/4 bagian. Dipakai mandi kita misalkan dengan huruf X ya, terus sisanya setelah dipakai mandi nih dikurangi mandi ya, airnya itu tinggal 40%. Nah, 3/4 dikurangi air yang dipakai mandi tadi itu sama dengan 40% ya. Nah, kita bisa lihat di sini 40% ini kita bisa rubah menjadi pecahan biasa ya, menjadi pecahan biasa yaitu menjadi 40/100 ya. Yang 3/4 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Awalnya dia positif di sini 3/4 itu kan di sini positif kan dia kan depannya kan nggak ada negatif depannya kan. Nah, berarti kalau pindah ruas ke sebelah kanan dia akan menjadi negatif ya, menjadi 3/4. Nah, berarti negatif X ya, ini kan masih nih ya, belum ada perubahan nih, yang negatif ini masih turun ke bawah kan. Negatif X sama dengan kita kalikan silang saja, 40 dikali 4 160, 100 dikali 3 300 ya. Penyebutnya kita kalikan 100 dikali 4 400 gitu ya. Nah, berarti negatif X sama dengan 160 dikurangi 300 berapa? 100 negatif 140/100 ya. Udah nih, negatif X sama dengan negatif 140/400. Berarti negatif X sama dengan gitu kan ya. Nih, di atas nolnya ada 1, di bawah nolnya ada 2, tapi kita coret satu-satu aja biar sama ya. Menjadi 14/40. Karena di sini nilainya negatif, di ruas kiri, di ruas kanan juga nilainya negatif, kita kalikan saja dengan negatif ya kedua ruas itu. Nah, kita kalikan saja dengan negatif kedua ruas itu nih, yang ini ya. Kita kalikan dengan negatif, berarti negatif X dikali negatif positif X kan. Kalau negatif ketemu negatif positif ya, positif ketemu positif positif kan. Ingat kaidah itu, positif dikali negatif negatif, negatif dikali positif negatif. Jadi kalau kembar positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, dia hasilnya pasti positif ya. Kalau positif ketemu negatif, negatif ketemu positif, dia akan selalu negatif ya. Nah, berarti negatif X ya dikali dengan negatif itu sama dengan X ya, sama dengan negatif 14 dibagi dengan 40 dikali dengan negatif. Negatif dikali negatif positif, 14/40. Nah, berarti didapat nih X-nya sudah tidak negatif lagi sekarang ya. Jadi X sama dengan 14/40. 14 dibagi 2 berapa? 7. 40 kita udah cari FEB-nya ya. Untuk membagi 14 dan 40 kita cari FEB-nya, didapat FEB-nya 2 ya. Nah, 14 dibagi 2 7, 40 dibagi 2 20. Berarti X-nya didapat 7/20. Jadi banyaknya air yang digunakan untuk mandi adalah 7/20
bagian. Coba kita buktikan ya, biar betul nggak sih segitu ya. Bentar. Ya. Buktinya itu ada air di bak ya, dipakai dengan mandi sama dengan sisa. Betul nggak ya? Tadi air di bak mula-mula ada 3/4 bagian, dikurangi dengan mandi. Tadi air yang dipakai mandi itu 7/20 yang ini ya. Terus sama dengan berapa ya? Kita kan penyebutnya ini belum sama, kita samakan ya, karena 4 itu ada karena 20 itu adalah kelipatan 4, ya udah kita pembaginya adalah 20. 20 dibagi 4 5, 5 dikali 3 15 kan. 20 dibagi 20 itu 1 dikali 7 7, berarti 15 dikurangi 7 hasilnya adalah 8/20 ya. Nah, 8/20 ini sudah memenuhi jawaban yang tadi belum, yang 40% itu belum ya. Nah, coba ini kan belum sederhana, kita kalikan dengan 5 ya untuk mencapai per 100 kan persen ya. 20 untuk mencapai per 100 itu dia harus dikalikan dengan 5 ya. Makanya kalau yang bawah dikalikan dengan 5, yang atas juga harus dikalikan dengan 5. Coba 8 kali 5 40, 20 dikali 5 100, 40 per 100 itu sama dengan 40% ya. Jadi betul ya, jawabannya adalah air yang dipakai mandi itu adalah 7/20 ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 5 nih. Untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu ya. Sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter, lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu ya. Nah, Andi itu kan dia bawa 1/3/4 meter tongkat kayu, Bayu juga ya bawa tongkat 2,25 meter. Nah, lebih panjang katanya dari tongkat Andi ya, berarti belum diketahui tongkat Bayu berapa panjangnya. Yang pasti tongkat Bayu itu panjangnya itu lebih dari tongkat Andi gitu kan. Nah, berapa meter tongkat milik Andi dan Bayu? Nah, kita yang pertama yang diketahui adalah tongkat Andi itu 1/3/4 meter. Tadi tongkat Bayu itu katanya tongkat Andi ya ditambah dengan 2,25 meter, karena tadi tongkat Bayu itu panjangnya lebih panjang 2,25 meter dari tongkat Andi. Oke, sama dengan tadi tongkat Andi berapa panjangnya? 1/3/4 ditambah dengan kelebihan panjangnya 2,25 ya. Karena ini bentuknya pecahan campuran, ini bentuknya desimal, kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4, 4 tambah 3, 7/4 ditambah 2,25 dirubah menjadi pecahan biasa. Lihat di belakang koma ada 2 angka, berarti harus dibagi dengan angka 100 ya. 225 dibagi dengan 100 sudah menjadi pecahan biasa dua-duanya. Kita lihat penyebutnya udah sama belum? Belum, tapi karena 100 itu adalah kelipatan dari 4, ya udah kita per 100 ya. 100 dibagi 4 25, 25 dikali 7 175, 100 bagi 100 1 dikali 225 225 ya. Nah, sudah itu oke. Sesudah itu adalah bentar. Nah, 175 ditambah 225 adalah 400 Kak ya, dibagi dengan 100. Lihat di atas nolnya ada 2, di bawah nolnya ada 2, berarti tinggal 4/1. 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter gitu. Tapi tadi yang udah selesai belum? Udah diketahui nih panjang tongkatnya Bayu itu ternyata 4 meter ya. Tadi kan lebih dari Andi ya panjangnya. Nah, berarti 4 meter nih panjang tongkatnya Bayu. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi di soal adalah panjang tongkat Andi dan Bayu, berarti panjang dari kedua tongkat itu ya. Sama dengan panjang tongkat Andi ditambah dengan panjang tongkat Bayu sama dengan
Panjang tongkat Andi kan tadi 1/3/4 ditambah dengan panjangnya tongkat Bayu 4 meter ya, sama dengan 1 dikali 4 tambah 3 7/4 ditambah dengan ini adalah bilangan bulat, jadi kita rubah menjadi pecahan biasa. 4 itu sama dengan 4/1 ya. Nah sesudah itu dah kita kali silang saja ya. 7 dikali 1 7, 4 dikali 4 16 ya, per penyebutnya dikalikan 4 dikali 1 4. Oke. Nah, setelah itu udah dikali silang, hasilnya 7 ditambah 16/4. 7 tambah 16 berapa? 23/4 sama dengan 23 dibagi 4 berapa? Di bawah angka 23 itu dia bukan kelipatan dari 4 ya, tetapi di bawah 23 dia ada kelipatan 4. Berapa angka yang bisa dibagi oleh 4 di bawah 23? Yaitu angka 20 ya. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, kalau 20 berarti masih sisa 23 dikurangi 20 berapa? 23 dikurangi 20 adalah 3, penyebutnya adalah 4, berarti 5 3/4 meter ya. Jadi panjang tongkat Andi dan Bayu adalah 5 3/4 meter ya kalau sudah dijumlahkan. Oke. Dan lanjut nomor 6. Oke. Di sini ada 3 buah segitiga ya, sama sisi dan sama sisi sama kaki deh kalau tidak salah ya, atau sama sisi deh kayaknya, sama sisi ya. Berapa nilai n? Nah, ya jadi si segitiga ini dibagi 3 partisi. Afwan, ini segitiganya tidak simetris ya. Tetapi di sini ada nilainya ya. Jadi yang atas 1/3, yang bawah, yang paling bawah itu 1/4, dan yang tengah itu masih belum ada nilainya atau dimisalkan dengan variabel n ya. Diketahui bagian segitiga adalah satu bagian, jadi ini segitiga penuh ini adalah satu bagian, dibagi menjadi 3 partisi ya. Yang pertama adalah 1/3, yang kedua adalah 1/4, dan yang ketiga n yang belum kita ketahui. Berapa bagian n? Nah, yuk kita cari. Nah, bagian n berapa? Ya, jawab di sini 1/3. Kan tadi kalau seluruh segitiga itu kan satu bagian kan? Ya, berarti 1/4 ditambah 1/3 ditambah 1/4 tadi yang 2 partisi ditambah dengan n ya yang belum kita ketahui itu sama dengan 1 bagian ya. Berarti kita harus mencari n dong. Berarti n sama dengan 1 dikurangi ya yang 1/3 dan 1/4. Awalnya di sini nilainya adalah positif ya, semuanya dua-duanya. Yang 1/3 juga positif, yang 1/4 juga positif. Kalau pindah ruas ke kanan dia akan menjadi negatif ya, menjadi negatif, menjadi 1/3 dan negatif 1/3 negatif 1/4 ya. Jadi n itu sama dengan 1 bagian dikurangi dengan partisi pertama itu 1/3 dikurangi dengan partisi kedua yaitu 1/4 ya. Kita akan mencari partisi n ya, sama dengan 1 itu akan bilangan bulat, kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/1 dikurangi 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan n-nya, yaitu kita samakan penyebutnya 1 kali 3 3 kali 4 12 ya, karena berbeda penyebutnya. Nah setelah itu kita bagi dan kalikan. 12 dibagi 1 12 ya, 12 dikali 1 12, 12 dibagi 3 4, 4 dikali 1 4, 12 dibagi 4 3, 3 dikali 1 3 ya. Berarti n-nya sama dengan 12 dikurangi 4 berapa? 8, 8 kurangi 3 5. Berarti hasilnya adalah n-nya itu partisi yang kedua yang ketiga itu adalah 5/12 ya. Udah didapat nih tadi yang nilai n yang ini nih ya, nilai n yang itu udah didapat, ternyata nilainya itu katanya 5/12. Ayo kita buktikan betul nggak sih nanti menjadi satu bagian. Buktinya nih ya, partisi yang pertama kan tadi nilainya 1/3, partisi yang kedua 1/4, dan yang n tadi yang kita cari partisinya adalah 5/12 ya.
Nah, 12 itu adalah kelipatan dari 3 dan 4. Ya udah, penyebutnya berarti 12 gitu kan ya. 12 dibagi 3 4, 4 dikali 1 4. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 1 3. 12 dibagi 12 1, 1 dikali 5 5. Ya, 4 ditambah 3 7, 7 ditambah 5 2, 12 per 12. 12 per 12 berapa? 1 bagian segi 3. Berarti betul ya, sudah terbukti bahwa N itu jika N nya 5 per 12, maka seluruh segitiga itu menjadi satu bagian gitu ya. Sekarang nomor 7 ya. Nomor 7, Pak Beni memiliki 2 petak tanah. Luas tanah pertama 3 per 8 hektar, tanah kedua 3 per 8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Berapa luas seluruh tanah Pak Beni? Diketahui nih ya, luas tanah pertama, tadi luas tanah yang dimiliki Pak Beni itu yang pertama adalah 3 per 8 hektar ya. Luas tanah yang kedua adalah 3 per 8 hektar ditambah luas tanah yang pertama, karena katanya luas tanah yang kedua itu lebih luas dari tanah yang pertama 3 per 8 hektar gitu ya. Jadi 3 per 8 hektar ditambah dengan luas tanah yang pertama gitu. Nah, berarti luas tanah yang kedua itu sama dengan 3 per 8 ditambah dengan luas tanah yang pertama. Tadi berapa? 3 per 8 juga ya. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan saja pembilangnya ya. 3 ditambah 3 6 per 8 hektar. Berarti sudah diketahui nih, luas tanah yang pertama 3 per 8 hektar, luas tanah yang kedua karena lebih besar 3 per 8 dari luas tanah pertama, dia luasnya adalah 6 per 8 hektar. Apa yang ditanyakan? Luas tanah Pak Beni berapa gitu kan. Nah, jawabannya adalah untuk luas tanah Pak Beni ya, di sini luas tanah pertama ditambah dengan luas tanah kedua ya. Luas tanah yang pertama sudah diketahui tadi 3 per 8. Luas tanah yang kedua sudah kita cari, hasilnya 6 per 8. Kita jumlahkan, penyebutnya sudah sama, berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 6 9. 9 per 8. Sudah sederhana belum? Belum ya, karena 9 per 8 itu masih bisa dibagi, yaitu di bawah angka 9 dia ada angka yang bisa dibagi 8, yaitu angka 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1 ya. Terus di sini sisanya berapa? 1 ya. 9 dikurangi 8 1, berarti 1 per 8 gitu ya. Sekarang kita masuk nomor 8 nih. Nomor 8 itu soalnya ayah membeli jeruk dan mangga ya. Berat jeruk yang ayah beli 3,4 kg, sedangkan berat mangga 2,75 kg lebih berat dari jeruk. Berarti nanti berat mangga itu dia lebih berat dari jeruk ya, ditambah berat jeruk ditambah dengan 2,75 gitu ya. Berapa kilogram berat buah mangga yang ayah beli seluruhnya? Yang diketahui tadi jeruk itu beratnya 3,4 kg. Mangga itu adalah berat jeruk ya ditambah dengan 2,75 kg, karena berat mangga itu lebih berat 2,75 kg dari buah jeruk gitu. Tadi berat jeruknya berapa? 3,4 ya, terus ditambah dengan 2,75 kg. Nah, sama dengan nih ya, 5 tambah 0 5, 7 tambah 4 11, kesiniin 1, ingat komanya sejajar koma. 3 tambah 2 tambah 1 berapa? 6 ya, jadi 6,15 kg. Yang ditanyakan apa? Berat buah seluruhnya. Jawabannya adalah berat buah itu seluruhnya itu sama dengan berat jeruk ditambah dengan berat mangga yang sudah kita cari tadi berat mangganya, karena berat mangganya lebih berat 2,75 kg dari buah jeruk ya. Berarti berat jeruknya 3,4, berat mangganya 6,15. Hasilnya adalah 9,55 kg, karena 0 ya, 0 ditambah 5 5 ya, 4 tambah 1 5, terus koma 3 tambah 6 9. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ajeng memiliki 3,8 meter pita ya.
Ia menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Ajeng? Ya, diketahui panjang pitanya itu 3,8 meter, atau kalau kita rubah ke cm ya 380 cm. Terus karena Ajeng itu akan menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kado berbentuk persegi panjang ya. Nah, dan pita tersebut dipasang untuk mengelilingi kado tersebut, maka kita cari keliling persegi panjang. Rumusnya adalah 2x dikali 2x 2 dikali P ditambah L ya. Terus 2 dikali, kita masukkan panjang dan lebarnya. Panjangnya tadi berapa di sini? Panjangnya 40, lebarnya 30 ya. Kita substitusikan, masukkan ke panjang dan lebarnya untuk nilainya. Nah, setelah itu 2 dikali, kita dahulukan dulu. Jika ada tanda di dalam kurung, kita dahulukan dulu yang ada di dalam kurung ya. Pengerjaannya 40 ditambah 3 itu 70 ya. Jadi 2 dikali 70 adalah 140 cm. Berarti kelilingnya adalah 140 cm. Nih, yang ditanyakan itu sisa pitanya berapa? Katanya kan sisa pita adalah tadi panjang pita seluruhnya itu 380 cm. Keliling yang sudah dipakai pita itu untuk mengelilingi persegi panjang tersebut, kado tersebut adalah 140 cm. Berarti 380 cm dikurangi 140 cm, hasilnya adalah 240 cm. Kalau yang diminta adalah meter, berarti kita rubah ke meter ya. Jadi kalau meter itu dia kan tangga konversi itu kan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ada 7 anak tangga ya, ada 7 tangga. Nah, dari meter ke sentimeter itu dia melalui desimeter dulu kan ya. Dari sentimeter, desimeter, meter kan, berarti menginjak 2 tangga. Berarti kalau menginjak 2 tangga, dia yang 240 ini kita bagi 100 ya, karena setiap tangga itu dia bernilai 10 pembaginya ya. Maka kalau 2 tangga dia pembaginya menjadi 100. 240 dibagi dengan 100 yaitu 2,4 ya. Nah, sekarang nomor 10, nomor terakhir ya. Seorang pedagang memiliki 2 drum ya, berisi minyak tanah. Drum pertama berisi 75,2 liter minyak tanah. Drum kedua berisi minyak tanah 9,625 liter. Lebih sedikit dari drum pertama, lebih sedikit berarti nanti dikurangi dong ya. Nah, udah gitu berapa liter seluruh minyak tanah yang dimiliki pedagang tersebut? Nah, drum pertama tadi katanya isinya 75,25 liter. Drum kedua itu katanya lebih sedikit dari drum pertama ya. Lebih sedikitnya dikurangi dengan 9,625. Berarti drum pertama dikurangi dengan 9,625. Hasilnya adalah 65,625 liter. Yang ditanyakan adalah berapa liter seluruh minyak tanah. Ya, seluruh minyak tanah itu tadi kan ada drum pertama dan ada drum kedua ya. Kita jumlahkan, isi dari drum pertama itu 75,25 ditambah dengan isi dari drum kedua yang sudah kita cari lebih sedikit 9,625 dari drum pertama, hasilnya adalah 65,625 liter ya. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 140,875 liter. Jadi banyaknya minyak tanah yang dimiliki oleh seorang pedagang tersebut adalah 140,875 liter. Alhamdulillah ya, untuk pembahasan latihan 3 sudah selesai. Kalian bisa menyamakan dengan jawaban kalian di rumah agar lebih paham lagi jalan cara pengisiannya bagaimana ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.